Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengucap syukur kasih setia Tuhan yang berkati hidup kita sehingga pada malam hari ini kita dapat bersekutu bersama-sama beribadah di dalam ibadah doa dan pujian. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau angkat hati kita mau sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak disembah, diagungkan dan dipuji. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu, saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu indah, kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat beribadah bersama-sama di dalam persekutuan doa dan pujian. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menjamah setiap kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percayakan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, bila setiap rangkaian ibadah doa dan pujian ini Engkau yang memimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara yang besar atas kehidupan kita. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Tiada yang mustahil bagi Dia. Lenyapkan kebimbangan, yakin Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya. Percaya Dia sanggup menolongmu. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia.
tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil bagi Dia. Lenyapkan kebimbangan, lenyapkan kebimbangan, yakin Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya. Percaya Dia sanggup menolongmu, percaya Dia sanggup menolongmu, percaya Dia sanggup menolongmu. Amin, percaya. Percaya Dia sanggup menolongmu. Haleluya. Kita percaya Tuhan sanggup menolong segala perkara ke dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan yang terbuka, kita merasa tak ada tempat untuk kita bernaung, tapi kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus mujizat itu nyata. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Allah. Kita buka hati kita, kita sediakan telinga kita untuk kita siap ditaburi oleh firman Allah. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan Yesus, Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Bapak Ibu, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur. Setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, kami buka hati kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu yang pada saat ini ada di rumah masing-masing,
Kiranya Engkau melawat menjamah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh menerima pengajaran firman-Mu, dan firman ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, penuh dengan kekurangan keterbatasan, Engkau yang mengurapi, memberkati, memberi hikmat, akal budi, menuntun, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kabar baik, sukacita yang kita boleh alami pada malam hari ini, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa beribadah di dalam doa dan pujian, dan kita juga boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Efesus pasalnya yang ke-5, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 25. Begini bunyi firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Demikianlah dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sampai di situ dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya memberi judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah membangun relasi dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa hal ini penting? Kalau saya memperhatikan bersama-sama secara umum, saya memperhatikan beberapa berita. Kalau saya melihat di televisi, misalnya Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu, di beberapa daerah, itu ternyata angka perceraian itu semakin hari semakin meningkat. Mungkin kalau saya menganalisa, salah satu sebabnya adalah saat sekarang ini ketika pandemi sedang terjadi, ada mungkin di antara suami ataupun istri yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan sebagian dari penghasilan, ataupun yang kemudian juga kena PHK, pemutusan hubungan kerja, kemudian usahanya mungkin mengalami kemunduran, kebangkrutan, dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu penyebab, pemicu dari besarnya atau meningkatnya angka perceraian secara umum. Saya melihatnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Kalau kita memperhatikan krisis atau kesulitan yang terjadi bukan hanya menimpa orang-orang secara umum, kita juga pasti mengalaminya. Tetapi bagaimana mensikapinya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, ketika Bapak Ibu Saudara kita semuanya menghadapi situasi kondisi seperti ini? Tentu kita tidak kompromi dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, orang-orang percaya, kita ini mengimani, kita percaya. Ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus, dan kita melakukan kebenaran firman-Nya dengan setia, maka kita juga meyakini bahwa Tuhan memelihara, memperhatikan kehidupan kita semuanya, apapun yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana sekarang kita melihat satu relasi di tengah-tengah
keluarga, hubungan di tengah-tengah keluarga. Saya hanya ingin memberikan dua hal saja. Bagaimana relasi atau hubungan tanggung jawab suami istri dan juga tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dua hal ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu kita semuanya. Walaupun mungkin kita sudah sering mendengar dari kebenaran firman Allah ini dikupas, disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tapi pada malam hari ini, mari Bapak Ibu kita mau memperhatikan supaya kita boleh diingatkan kembali dari pengajaran firman Tuhan yang boleh terus mengingatkan, mendidik, mengajar, menguatkan kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayatnya yang ke-22, ini hubungan suami istri. Bagaimana tanggung jawab istri kepada suami? Di sini ditulis, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang telah menyelamatkan tubuh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tugas seorang istri adalah bagaimana dia tunduk menghormati seorang suami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dasar daripada membangun kehidupan rumah tangga itu didasarkan kepada kasih Kristus, kasih Allah. Gambarannya adalah bagaimana Kristus sudah mengasihi jemaat, mengasihi kita dengan rela berkorban, mati di atas kayu salib untuk mengasihi jemaatnya, mengasihi kita. Istri diciptakan oleh Allah, wanita itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi penolong kalau kita memperhatikan di dalam kitab Kejadian. Jadi wanita itu adalah sosok yang kuat karena bisa menolong suami. Ketika suami dalam situasi lemah, istri bisa menolong. Tetapi harus diperhatikan juga kodratnya bagaimana harus tetap tunduk menghormati. Mungkin yang sebagai wanita yang memiliki karir, memiliki penghasilan yang lebih, tidak serta-merta kemudian bisa memandang remeh atau tidak menghormati suaminya yang mungkin suaminya kurang berhasil atau mungkin belum mencapai satu keberhasilan seperti yang diinginkan. Bukan seperti itu. Tetapi di sini yang menjadi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, seorang istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tugas seorang istri, tunduk, taat kepada suami. Bagaimana dengan suami? Apakah seorang suami kemudian bisa dengan semena-mena? Tidak. Suami itu punya tanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawabnya kepada keluarga, kepada anak, kepada istri khususnya, wujud kasihnya, kalau di sini kita perhatikan bersama-sama, di dalam ayatnya yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi kasih yang diwujudkan, yang dimanifestasikan oleh seorang suami, itu diwujudkan dengan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Tanggung jawab di tengah-tengah rumah tangga. Baik kepada istri maupun kepada anak-anak. Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus disadari, dipahami oleh suami. Bagaimana seorang suami punya tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab yang ringan, tetapi ini tanggung jawab yang besar.
yang harus dilakukan, dikerjakan oleh seorang suami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di dalam kehidupan rumah tangga itu bukan hanya cinta, tidak hanya cukup dengan cinta, maksud saya seperti itu. Mungkin kalau kita pacaran hanya dengan cinta itu sudah cukup. Tapi dalam rumah tangga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makan itu tidak hanya dengan cinta, tapi makan itu dengan apa? Ya nasi, lauk pauk dan seterusnya. Yang itu membutuhkan biaya. Ya, menyekolahkan anak, menghidupi rumah tangga, semuanya membutuhkan biaya, membutuhkan pengorbanan. Dan itu harus ditanggung, itu harus dilakukan oleh seorang suami, bertanggung jawab bagaimana menghidupi sebuah keluarga. Oleh karena itu bagaimana kita sebagai kepala-kepala rumah tangga harus menyadari hal ini. Jangan sampai kemudian terjadi perselisihan dalam sebuah keluarga karena salah satu mengabaikan tugas tanggung jawabnya seperti dalam firman Tuhan. Kemudian di dalam sebuah rumah tangga hanya saling menuntut, istri menuntut suami, suami menuntut istri, bukan hanya seperti itu. Tetapi bagaimana tahu kewajiban tanggung jawab masing-masing di tengah-tengah keluarga. Maka keluarga itu, hubungan dalam sebuah keluarga itu akan terjalin dengan baik, terjalin dengan indah, ketika semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Karena di sini, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-28 itu dikatakan demikian. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi, kalau kita memperhatikan bersama-sama, gambarannya adalah pengorbanan Yesus. Contohnya adalah kasihnya Yesus yang diwujudkan bagi jemaat, sehingga dia rela mati berkorban untuk mengasihi umatnya, untuk mengasihi jemaatnya. Oleh karena itu, wujud daripada tanggung jawab, wujud daripada kasih seorang suami adalah bagaimana bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga. Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi kondisi, ini yang harus disikapi di tengah-tengah keluarga supaya tidak saling menyalahkan, hubungan di tengah-tengah keluarga itu menjadi tidak harmonis. Tetapi di dalam situasi yang demikian, bagaimana sebagai suami, istri, anak bisa memahami posisinya masing-masing. Kalau seandainya mungkin seorang suami sekarang dalam situasi mungkin sedang mengalami penurunan dalam pendapatan. Kalau saya memperhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak ibu-ibu yang sekarang dengan kreatif bagaimana bisa menolong suaminya. Bukan kemudian suaminya bisa dengan tenang setelah istrinya menolong kemudian tidak melakukan sesuatu untuk bertanggung jawab, tidak. Bagaimanapun peran istri itu sebagai penolong. Yang bertanggung jawab penuh adalah seorang suami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga. Oleh karena itu, mari istri menjalankan fungsinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menghormati, menghargai suami. Demikian juga suami mengasihi, bertanggung jawab di tengah-tengah rumah tangga. Itu relasi atau hubungan antara suami istri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, hubungan antara suami istri atau hubungan antara orang tua, maksud saya, dengan anak sekarang yang kedua. Kalau kita memperhatikan di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4 dikatakan demikian. Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang kedua, hubungan atau relasi antara orang tua dengan anak atau sebaliknya, antara anak dan orang tua. Kita memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawab anak, tugas anak kepada orang tua. Di sini Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayatnya yang pertama dan kedua itu, anak-anak harus taat kepada orang tua, harus menghormati orang tua. Mungkin anak-anak lebih pintar, lebih cerdas, pendidikannya lebih tinggi. Tetapi satu hal, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, seberapapun pinternya anak-anak harus tetap menghargai, menghormati, mengasihi orang tua. Itulah perintah daripada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa banyak anak-anak sekarang ini kalau kita memperhatikan seperti kehilangan kesopanan, kehilangan tata krama, anak-anak sekarang lebih individualis, ya. Bahkan kalau kita memperhatikan juga anak-anak zaman sekarang ada banyak sekali yang terjadi ya kejahatan di tengah-tengah anak-anak, tawuran, kebrutalan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang tua, kalau kita memperhatikan bersama-sama, berkewajiban, bertanggung jawab untuk mendidik, untuk mengajar anak-anak. Bukan hanya mendidik, mengajar, disekolahkan yang tinggi, dibawa pada pendidikan yang tinggi, disiapkan masa depan secara duniawi, bukan hanya terbatas seperti itu. Tetapi yang sangat penting di sini adalah bagaimana sebagai orang tua itu punya kewajiban untuk mendidik di dalam ajaran firman Allah, mendidik di dalam ajaran firman Tuhan, mengajar dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa indah. Kalau mungkin setiap hari Minggu Bapak Ibu di dalam saya menyampaikan warta gereja selalu disampaikan ada sekolah minggu keluarga, ini saatnya. Karena kalau berbicara mendidik anak itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mendidik dalam kebenaran firman Tuhan bukan hanya tugas di gereja, tugas pendeta, tugas para pemimpin gereja. Yang utama itu tugas orang tua. Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan yang sangat luar biasa, yang sudah berbulan-bulan kita ibadah di rumah. Ketika selesai kita ibadah minggu, bersama dengan keluarga kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan suami, istri, anak. Kesempatan yang sangat baik untuk kita mengajarkan kepada anak-anak. Ini saya berbicara tentang umum. Kalau setiap hari tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus punya waktu-waktu khusus untuk kita belajar firman Tuhan bersama dengan keluarga. Belajar firman Tuhan, suami istri berdiskusi tentang firman Tuhan, mengajar anak-anak di dalam firman Tuhan, mengajak keluarga bagaimana bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Mungkin hal yang sangat sederhana, sangat praktis, tapi mungkin belum banyak dilakukan. Ini saatnya, ini kesempatan bagi kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu,
Anak-anak yang saya kasihi, mari kita mau belajar sebagai orang tua mendidik anak dalam kebenaran, dalam ajaran firman Allah. Juga kalau kita memperhatikan bersama-sama ayat yang keempat itu, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kita juga sebagai orang tua tidak boleh egois. Kita sebagai orang tua tidak boleh kemudian otoriter, semau kita sendiri. Kita harus menyadari bagaimana mendidik, menyelami pribadi anak-anak. Tentu kita sebagai orang tua tahu bagaimana mendidik anak-anak kita, pribadi lepas pribadi. Mungkin anak yang satu dengan yang lain itu beda perlakuannya. Yang ini mungkin maunya didikannya lembut, yang ini mungkin agak keras. Tentu orang tua punya style masing-masing, punya gaya masing-masing. Tetapi pada intinya, bagaimana kita bisa mengarahkan, mendidik, menyiapkan anak-anak di dalam Tuhan, mendasari hidup mereka di dalam kebenaran firman. Karena itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada malam hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu kita semuanya, kita memperhatikan anak-anak. Apalagi sekarang eranya adalah era di mana kita ibadah online, ibadah di rumah, bukan di gereja. Kalau di gereja mungkin kita bisa bangunkan anak pagi-pagi berangkat bareng, supaya ke gereja tidak terlambat. Apakah kita bisa memperlakukan hal yang sama ketika di rumah? Kita bisa beribadah dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesungguhan, mengikuti dengan sungguh-sungguh meskipun ibadah itu online. Karena apa? Karena kita bukan hanya berhadapan dengan manusia, tetapi bagaimana setiap apa yang kita kerjakan, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita menghormati, menghargai hadirat Tuhan. Kita menghormati, menghargai firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengoreksi di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita sekarang mendidik, mengarahkan, mengajar anak-anak di dalam kebenaran firman Tuhan. Memang meskipun dalam pandemi kita mengucap syukur kalau anak-anak juga terus diajarkan dengan kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu, tapi juga jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita jangan sampai kendor meskipun kita ibadah di rumah. Justru inilah kesempatan bagi kita ketika banyak waktu untuk kita bersama dengan keluarga, ini bisa kita gunakan untuk kita membangun relasi di tengah-tengah rumah tangga. Suami istri, anak orang tua. Sehingga kita boleh menjadi satu keluarga yang semakin kuat, yang semakin teguh, yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Sehingga di tengah-tengah situasi apapun, mungkin kalau saat ini ada problem, masalah, tantangan di tengah-tengah keluarga, saya percaya ketika ada satu hubungan, ada satu relasi yang baik di tengah-tengah keluarga, setiap anggota-anggota keluarga, istri, suami, anak, orang tua menjalankan fungsinya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, pasti Bapak Ibu, kita akan sanggup, kita akan dapat melewatinya. Oleh karena itu, pada malam hari ini, sebagai kesimpulannya, kita bisa membangun satu relasi yang indah, relasi yang baik, relasi yang harmonis, relasi yang kuat di tengah-tengah keluarga ketika setiap anggota keluarga, baik suami, istri, anak, menjalankan fungsinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Mari bersama-sama kita responi kebenaran firman Tuhan ini untuk boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Sehingga keluarga kita tumbuh menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang semakin hari semakin hidup mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan bagi banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima bersama-sama. Bagaimana kami membangun satu relasi di tengah-tengah keluarga. Mari Tuhan, biarlah kami menyadari setiap fungsi kami, tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai suami, istri, maupun sebagai anak, dan sebagai orang tua. Oleh karena itu Tuhan, beri kami kekuatan, supaya kami boleh berpegang teguh akan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya memberi kesempatan buat Bapak Ibu untuk menyiapkan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik, saya nanti akan mengawali untuk berdoa, dan nanti Bapak Ibu bersama dengan keluarga bersehati berdoa dari rumah masing-masing. Pokok-pokok doanya, yang pertama kita berdoa untuk gereja kita, supaya terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita doakan ibadah secara online bisa diikuti Bapak Ibu dengan antusias, dengan sungguh-sungguh, seluruh jemaat bersukacita, dengan penuh kesungguhan mengikuti setiap rangkaian ibadah. Doakan juga buat setiap kegiatan, para pemimpin kita, khususnya Bapak Pendeta, dan semuanya, kita doakan, kita topang dalam doa, supaya mereka di dalam melayani Tuhan boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Juga kita berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja sekarang sedang membangun, untuk gedung TK dan PAUD, Bapak Ibu, terus dukung dalam doa, supaya pembangunan berjalan lancar, sehingga bisa gedungnya cepat jadi. Dan doakan juga untuk pengadaan guru, supaya diberikan guru yang takut akan Tuhan, sehingga nanti bisa mengajar anak-anak di dalam hidup mengasihi Tuhan. Juga kita berdoa untuk Natal yang akan kita laksanakan di bulan Desember. Panitia, pendanaan, acara, semuanya kita doakan, supaya juga kita bisa mengikuti ibadah Natal itu dengan baik, kita mendapatkan berkat-berkat melalui perayaan Natal. Doakan juga untuk goal persembahan gereja sebesar 59 juta, juga goal kehadiran 350 jiwa. Kita terus gumuli supaya kita semuanya boleh menjangkau jiwa-jiwa. Juga kita berdoa untuk Pucang Gading, Bapak Ibu. Tolong saya titip kepada Bapak Ibu Saudara, terus doakan supaya pelayanan kita di Pucang Gading terus bertumbuh, berbuah, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ditambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa baru, sehingga goal kehadiran bisa mencapai 50 jiwa, dan goal persembahan bisa mencapai 5 juta, juga punya tempat ibadah secara permanen. Itu untuk Pucang Gading. Kemudian kita juga berdoa untuk yang sakit nanti, yang lemah iman, yang undur, orang-orang baru. Kita doakan prospek-prospek Bapak Ibu yang terus ingin didoakan supaya mereka bertobat, doakan terus-menerus. Jangan menyerah, jangan lelah, terus bawa dalam Tuhan. Kemudian nanti kita juga berdoa buat bangsa dan negara, khususnya pandemi, supaya Tuhan campur tangan. Hanya kuasa Tuhan Yesus yang sanggup menghentikan semuanya ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, nanti Bapak Ibu diberi kesempatan bergumul, berdoa, menyampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pergumulan Bapak Ibu, masalah, tantangan, persoalan yang dihadapi, datang pada Tuhan. Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang mengasihi,
Allah yang mendengar setiap seru doa bagi Bapak Ibu yang mengasihi dan hidup berkenan di hadapannya. Oleh karena itu, gunakan kesempatan untuk berdoa bersama dengan keluarga. Juga Bapak Ibu nanti setelah saya selesai berdoa, bisa melanjutkan bersama-sama dengan keluarga. Mari kita akan berdoa bersama-sama, saya akan mengawali, nanti Bapak Ibu melanjutkan bersama dengan keluarga. Pokok-pokok doa yang belum saya doakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pada malam hari ini, kami boleh beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, dan juga kami telah diberkati, dikuatkan dari kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, pada malam hari ini kami menyerahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu, gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Kami terus memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah, mengurapi, memberkati, supaya jemaat-jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, hidup di dalam mengasihi Engkau, berpaut kepadamu, melekat kepadamu, hidup dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap umat-Mu, supaya boleh mengenal Engkau secara pribadi, dan terus hidup di dalam pertobatan, hidup dalam pengenalan, dan sungguh-sungguh menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh di dalam Kristus Yesus, semakin dewasa rohani. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu pada malam hari ini. Engkau yang mengurapi, memberkati para pemimpin kami. Secara khusus Bapak Pendeta Yosua Nugroho, kami terus menopang dalam doa. Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, Engkau yang menjauhkan dari segala sakit penyakit, diberikan kesehatan yang prima di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan hikmat akal budi di dalam setiap pelayanannya di tempat ini, menjadi berkat buat seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat anak, menantu, cucu, semuanya juga diurapi, diberkati, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami berdoa buat para pemimpin gereja, khususnya para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi gereja. Kami berdoa guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak muda supaya terus bertumbuh semakin kuat, memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, sehingga tidak tergait oleh kuasa dunia ini, tetapi hidup di dalam rancangan kehendak Tuhan, dan hidup melayani Engkau, menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati anak-anak muda, berkati Mas Chandra, berkati Mbak Novita. Engkau mengurapi, memberkati juga untuk hamba-hamba-Mu yang melayani anak-anak muda, diurapi, diberkati, diberi hikmat, supaya anak-anak muda terus Tuhan semakin hari semakin kuat, semakin kokoh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa pada malam hari ini, menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik ya Tuhan Yesus pembangunan gedung PAUD. Kami merindukan juga Tuhan Yesus untuk guru. Engkau mengirimkan Tuhan orang yang tepat, yang takut akan Tuhan. Jalannya pembangunan Kau mengurapi, memberkati, diberi keselamatan, kelancaran dalam nama Yesus. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk rencana Natal di bulan Desember. Engkau menolong, mengurapi, memberkati, menjamah, supaya di dalam, oh Tuhan Yesus, Natal nanti Tuhan, Engkau yang senantiasa campur tangan. Panitia, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk dana, kami berdoa juga untuk acara, kami berdoa untuk pembicara, kami berdoa untuk semuanya diberikan senantiasa Tuhan urapan, pimpinan, penyertaan-Mu, sehingga apa yang telah kami bicarakan di dalam kepanitiaan Natal, boleh Tuhan Yesus diberikan senantiasa hikmat oleh Tuhan Yesus sendiri, sehingga kami boleh menyiapkan dengan baik untuk kami persembahkan buat hormat, kemuliaan, keagungan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga pada malam hari ini untuk kerinduan Tuhan gereja-Mu, goal kehadiran 350 jiwa,
goal persembahan 59 juta. Kami terus mengucap syukur untuk setiap kesetiaan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang mengalir melimpah bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga kami juga boleh Tuhan melihat kesetiaan jemaat-Mu dalam melakukan iman, mengasihi Tuhan. Dari setiap umat-Mu ini kami mengucap syukur. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan mereka, kami serahkan. Terima kasih Bapak. Pelayanan kami yang ada di Pucang Gading kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau terus menjamah supaya terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga kehadiran bisa mencapai 50 jiwa, persembahan bisa mencapai 5 juta. Kami berdoa supaya pertumbuhan mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, ibu-ibu, bapak-bapak Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa, kerinduan kami untuk kami punya tempat ibadah sendiri secara permanen. Engkau menolong ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin Engkau menyiapkan tempat yang terbaik bagi umat-Mu yang ada di sana. Terima kasih Bapa. Biarlah umat-Mu yang ada di Pucang Gading terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa malam hari ini buat jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Kami ingat menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Bu Yudaningsih dijamah supaya bisa berjalan yang ada di Pucang Gading. Kami serahkan Bapak Budi Wibowo dijamah, dipulihkan penglihatannya dalam nama Yesus. Ibu Dwi Lasviati dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Sunardi juga saraf-sarafnya dijamah, dipulihkan. Dalam nama Yesus kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Pak Yunus Amin Priyadi. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Sarmo dan Ibu Sarmo, Bu Tan Lisnio. Kami menyerahkan Bu Angel, Engkau menjamahnya di dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu, anak Marcel, anak Devarel, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, mungkin yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu yang sakit dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka boleh mengalami pemulihan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk yang lemah iman, yang undur, Engkau menjamah, Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, mohon jamahan-Mu, mohon lawatan-Mu, supaya yang undur, yang lemah iman dibangkitkan kembali, sehingga mereka boleh menjadi jemaat yang setia, yang mengasihi Engkau, yang setia beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa pada malam hari ini, menyerahkan orang-orang baru, supaya terus setia, bertumbuh meskipun mereka mengikuti ibadah secara online. Kami juga menyerahkan setiap prospek-prospek kami, orang-orang yang kami rindukan bertobat dijamah, supaya mereka dijamah hatinya oleh Roh Kudus, sehingga disadarkan dari segala dosa dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menolong ya Tuhan Yesus, supaya bangsa kami Tuhan dihindarkan dari pandemi ini Tuhan. Engkau yang menjamah supaya negeri kami Tuhan segera dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon Tuhan Yesus pengampunan-Mu atas segala dosa para pemimpin kami. Biarlah belas kasihan-Mu Engkau curahkan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang bertobat, bangsa yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, seluruh para menteri, Ketua MPR, DPR, DPD RI, kami menyerahkan para penegak hukum, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di tengah-tengah situasi yang sekarang melanda negeri kami Tuhan Yesus, baik secara ekonomi maupun situasi politik keamanan, kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau yang memegang kendali atas negeri kami, supaya negeri kami tetap aman, tentram, damai, terkendali oleh karena kuasa Tuhan Yesus yang menaungi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu segala kuasa-kuasa, gerakan-gerakan
yang ingin membuat kekacauan, kerusuhan, demonstrasi, yang mengganggu stabilitas. Tuhan, Engkau menolong. Kami mohon Engkau menjamah ya Tuhan Yesus. Engkau yang mengendalikan semuanya. Sehingga tidak menjurus pada anarkis, tidak menjurus pada perpecahan, tidak menjurus pada kerusuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang berotoritas di tengah-tengah negeri kami. Kami berdoa buat para pemimpin kami diberikan hikmat, akal budi, diberikan senantiasa tuntunan untuk mengelola negeri kami, sehingga negeri kami bisa dihindarkan Tuhan dari pandemi ini, dan bisa, oh Tuhan Yesus, mengalami pemulihan secara ekonomi. Tuhan Yesus, semuanya bisa terkendali. Terima kasih, kami serahkan para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Khususnya Jawa Tengah, kota Semarang, Engkau mengurapi, memberkati, supaya tetap aman, tentram, dan damai. Sehingga kota Semarang terus maju, sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang mendoakan kota ini. Sehingga kota ini tetap mengalami damai sejahtera dan menjadi kota percontohan. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Wali Kota, berkati juga persiapan pemilu kada supaya tetap terkendali, aman, dan tetap bisa membangun semakin maju demi kesejahteraan kota kami tercinta. Daerah Telogosari Wetan, Engkau memberkati, khususnya Bapak Lurah dan seluruh jajarannya, LPMK, Babinsa, keamanan, ketentraman, mengucap syukur kalau COVID di Telogosari Wetan, oh Tuhan Yesus, semakin hari semakin luar biasa, kami mengucap syukur, tidak ada penularan, kami bersyukur Tuhan. Engkau yang terus memberkati masyarakat yang ada di Telogosari Wetan. Kami serahkan masyarakat tetangga kanan, kiri, muka belakang. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Kami boleh saling menghormati, saling mengasihi dan toleransi ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dengan segala pergumulannya. Ketika mereka sedang bertelut bersujud di rumah mereka masing-masing. Karena Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan mengurapi, dan kami percaya Tuhan yang memberkati dalam mengiring Tuhan, dalam berumah tangga, membangun usaha, yang bekerja diurapi, yang anak-anak sekarang sedang sekolah kuliah diurapi, diberi kecerdasan, juga kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah di tengah-tengah seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau yang menjauhkan setiap jemaat-Mu dari segala mara bahaya, bencana, kecelakaan orang-orang jahat. Namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang meliputi kehidupan seluruh umat-Mu dari saat malam hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengakhiri setiap seru doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.